Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pak Fayol. Kali ini Pak Fayol akan mencoba menjelaskan tema 8 subtema 2 mengenai perubahan lingkungan, yaitu pertemuan 1 dan 2. Pada buku pelajaran kalian bisa dibuka di halaman 31. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, karena wabah inilah, dengan terpaksa kita harus belajar tanpa dengan cara tatap muka, yaitu secara online, secara daring. Ya, saya harapkan kalau tidak mengurangi rasa kehikmatan dalam belajar, kalian juga harus tetap rajin belajar di rumah, jangan bermain-main, dan ingat selalu mencuci tangan setelah pergi dari manapun, dan usahakan menggunakan masker. Jangan banyak bermain di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Baik anak-anak, kita mulai saja. Bapak yakin kalian juga di rumah sudah pada belajar ya. Baik, langsung saja ke materinya. Apakah itu siklus air? Siklus air adalah kemampuan tanah menyerap air. Jadi setelah air itu menetes ke permukaan bumi, maka otomatis akan diserap oleh tanah, kemudian disimpan di dalam bumi. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air tersebut, yaitu diantaranya curah hujan. Apakah dia hujannya lebat atau tidak? Jika semakin lebat hujannya, maka siklus air yang diserap bisa banyak. Kemudian material batuan, lereng pegunungan, kemudian keberadaan tumbuhan. Nah, baik. Kemudian yang kedua, material batuan. Mungkin di rumah kalian masih ada yang beberapa menggunakan sumur timba ya. Nah, sumur timba itu kan digali. Nah, setelah digali sampai ketemu mata air, kemudian sudah pasti bawahnya dasar sumur itu harus batuan yang keras. Kenapa? Agar air yang sudah ditampung oleh sumur itu tidak cepat hilang. Jadi batuan yang ada dalam bumi itu juga berpengaruh terhadap siklus air ini, anak-anak. Kalau misalkan batunya dia berongga, maka otomatis air yang ditampung oleh tanah tersebut akan cepat hilang, tidak bisa disimpan secara lama. Berarti tanah tersebut tidak cocok untuk dibangun sebuah sumur gali atau tempat penampungan air. Kemudian lereng pegunungan. Nah, semakin curam atau semakin miring lereng pegunungan, maka air yang mengalir itu akan semakin deras dan tidak sempat tersimpan oleh tanah. Sebagaimana sifat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Semakin curam atau semakin miring lereng suatu pegunungan, maka ya air itu akan segera habis, cuma numpang lewat aja, nggak sempat terserap oleh tanah. Berbeda dengan lereng gunung yang bentuknya agak sedikit datar atau memiliki cekungan. Biasanya air itu akan bergerak lambat, sehingga ada waktu untuk tanah menyerap air. Bahkan kalau memang di cekungan tersebut terdapat batuan yang keras tadi, itu bisa menjadi sebuah danau, menjadi sebuah embung untuk cadangan air. Nah, yang selanjutnya adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Semakin banyak tumbuhan besar yang ada di pegunungan atau di dataran tinggi, maka akan semakin memperlambat laju air. Ketika air itu lajunya melambat, maka ada kesempatan tanah dan tumbuhan untuk menyerap air. Semakin besar tumbuhan, maka semakin banyak cadangan air yang bisa disimpan oleh tumbuhan tersebut. Nah, contoh saja yang lagi ngetren sekarang ini tanaman bajakah. Tanaman bajakah itu dulu oleh masyarakat Kalimantan digunakan untuk bertahan hidup di hutan. Karena apa? Akar yang besar menggantung di batangnya itu kalau dipotong isinya air. Sudah pasti air bersih. Kenapa? Karena air itu melalui pori-pori akar lalu masuk dalam batang. Itu bisa langsung diminum. Bahkan pada saat ini
banyak yang digunakan untuk media obat. Oke, lanjut. Dalam siklus air ini terbagi menjadi dua, yaitu siklus panjang, biasanya dikenal dengan terjadinya proses hujan salju, dan siklus pendek atau terjadinya hujan biasa. Apakah itu siklus panjang? Siklus panjang adalah siklus hujan biasa yang terjadi di daerah subtropis. Air berasal dari glacier yang mencair. Jadi es-es yang ada di puncak gunung itu mencair. Lalu airnya mengalir ke sungai menuju laut. Sesampainya di laut, terkena sinar matahari. Akhirnya terjadilah proses penguapan atau evaporasi. Nah, karena ada perbedaan suhu antara daerah bawah dan atas, akhirnya uap tersebut langsung mengalami pengkristalan atau sublimasi, lalu membentuk awan-awan. Nah, dalam awan-awan ini mengandung banyak kristal es yang lama-kelamaan bergerak ke daratan. Karena dia bergerak, akhirnya saling bergesekan. Nah, terjadilah proses partisipasi, yaitu proses tabrakan. Nah, makanya kalau hujan tuh ada petir dan ada suara gemanya, ada suara gemuruh. Nah, itu karena awan-awan yang berisi partikel-partikel es ini saling bertabrakan, sehingga turunlah menjadi hujan salju. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Nih, dari glacier akibat perbedaan suhu antara di atas dan di bawah mencair menuju laut. Setelah sampai di laut, terkena sinar matahari dan menguap, mengalami evaporasi, terus dan uap kembali mengkristal menjadi kristal-kristal es kecil, dan akhirnya terjadi proses pergesekan awan hingga turun salju. Salju yang menumpuk akan kembali menjadi glacier. Nah, seperti ini. Kemudian selain siklus panjang ada siklus pendek. Apa itu siklus pendek? Siklus pendek adalah siklus yang biasa terjadi di daerah tropis. Air berasal dari air laut yang menguap akibat terkena sinar matahari. Uap air tersebut berubah menjadi awan yang mengandung titik-titik air atau mengalami kondensasi. Awan-awan yang bergerak ke darat saling bergesekan, mengalami proses partisipasi menjadi hujan. Nah, hujan di dataran tinggi, kemudian air tersebut mengalir dari dataran tinggi ke tempat dataran yang rendah, menjadi sungai dan danau yang akhirnya bermuara ke laut. Apa perbedaan antara siklus pendek dan siklus panjang? Pada siklus pendek, air laut yang menguap atau mengalami evaporasi langsung berubah menjadi awan mendung, mengalami proses kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah proses pengembunan. Jadi dia tidak mengkristal, tapi mengembun. Kalau pada siklus panjang, uap airnya itu langsung mengkristal, sehingga turunnya salju. Kalau pada siklus pendek, uap airnya mengembun atau mengalami kondensasi, sehingga turunnya air hujan, bukan salju. Nah, perbedaannya di situ. Selain itu, adalah iklim. Iklim juga berpengaruh. Kalau di tropis, dia kan iklimnya panas, sehingga tidak ada salju. Proses penguapan akan terjadi lebih cepat daripada iklim yang ada di subtropis. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Nah, ini air laut akibat sinar matahari menguap, evaporasi, kemudian uap airnya berubah menjadi awan yang mengandung titik air karena proses pengembunan tadi, kondensasi. Kemudian awan-awan tersebut bergerak ke darat karena tertiup angin laut. Nah, bergesekan, akhirnya terjadilah petir dan gemuruh. Nah, akhirnya terjadilah hujan. Nah, hujan ini kan di bagian dataran. Nah, sudah sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, melalui sungai menuju ke laut, ke muara, lalu kembali ke laut. Setelah sampainya di laut, terjadi lagi proses penguapan. Nah, disitulah kurang lebih
Jadi perbedaannya antara siklus pendek air dan siklus panjang air adalah jika siklus panjang air dia mengalami pengkristalan, kalau pada siklus pendek tidak mengalami pengkristalan. Baik. Tahukah kalian volume air di bumi bersifat tetap, tidak berubah. Jadi walaupun kemarau, sebetulnya air itu tidak hilang, tapi air menguap menjadi udara. Kemudian pemanasan global menyebabkan gletser di kutub utara dan selatan mencair sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan abrasi pantai. Nah ini, jadi yang kita alami sekarang ini pantai-pantai banyak yang hilang, pulau-pulau menjadi kecil. Nah itu bukan karena longsor, tapi karena permukaan air lautnya naik sehingga dia seolah-olah tenggelam. Nah ini kalau tidak diatasi lama-kelamaan ya pulau tersebut akan tertutup oleh air. Makanya kita harus bijak dalam mengatasi global warming. Kemudian ketika musim kemarau, air di permukaan bumi mengalami evaporasi atau menguap ke udara menuju atmosfer sehingga persediaan air di bumi di dataran bumi menjadi habis dan menyebabkan kekeringan. Nah ini biasa dikenal dengan proses efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu jadi udara itu menguap tapi tidak keluar bumi menuju ke atmosfer. Nah ini kalau proses seperti ini mengalami jangka panjang, ini sangat berbahaya sekali karena akan menimbulkan banyak kerugian. Ya sehingga yang terjadi ya ini, kalau musim kemarau-nya terlalu berkepanjangan, banyak dampak buruk yang terjadi, diantaranya yaitu keringnya sumber air, terutama di daerah-daerah yang pegunungan-pegunungan di daerah tropis. Kemudian kebakaran hutan. Kenapa bisa kebakaran hutan? Karena tumbuhan banyak yang mati dan kering. Akhirnya tertiup angin saling bergesekan dan terjadilah percikan api, akhirnya kebakaran hutan. Sebagaimana terjadi kemarin belum lama ini, Indonesia dikepung oleh kebakaran hutan yang banyak. Ada yang di Jambi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, bahkan sampai luar negeri kemarin. Belum lama ini juga Australia, kemudian Kanada, banyak mengalami kebakaran hutan. Kemudian terlebih banyak usaha perseorangan yang merugi, terutama bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Akibat kesulitan mencari air, banyak sawah gagal panen, kebun gagal panen, sungai-sungai mengering, ikan pada mati, serta ternak banyak yang mati juga karena kehausan, sehingga mereka merugi. Nah, kasihan sekali, banyak usaha-usaha kecil akan mati. Nah, di sini tadi ada industri perseorangan. Apa sih itu industri perseorangan? Industri perseorangan adalah industri yang biasanya berskala kecil atau sedang. Nah, dia menghasilkan barang ataupun jasa, tapi sifatnya tidak besar. Biasanya dikelola secara pribadi atau dia memiliki karyawan tapi tidak banyak. Mungkin hanya ya 10 orang, sesuai dengan kebutuhan saja. Mesinnya juga belum mesin modern, masih lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Kemudian modalnya terbatas tadi, sehingga banyak proses yang mengalami manualisasi. Terus barang yang dihasilkan terbatas, mungkin hanya satu jenis barang atau dua. Contohnya ya misalkan bengkel kendaraan, tukang cukur, pedagang, baik pedagang asongan atau pedagang kaki lima, atau mungkin pedagang rumahan yang ada di warung, di pasar. Kemudian salon. Nah, kalau salon ya, salon bukan yang luar musik itu, tapi salon itu tempat orang mempercantik diri, merias diri. Biasanya pengantin atau ibu-ibu tahu, insya Allah. Kemudian di bidang pertanian, nah ini ternakan, fotokopi, ojek, dan lain sebagainya, yang sifatnya dia memang
dikerjakan sendiri, modalnya kecil, ya kan? Kemudian kalau punya karyawan juga karyawannya tidak terlalu banyak. Nah, itulah yang disebut dengan industri perseorangan. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Ya, maka mulai dari sekarang kalian harus berhemat dalam menggunakan air, harus bijak. Jangan boros, jangan sembrono menggunakan air. Oke, sekarang kita coba evaluasi. Bisakah kalian menjawab pertanyaan ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa yang dinamakan dengan siklus air? Siklus air adalah kemampuan tanah menyerap air. Kemudian di manakah biasa terjadi siklus air panjang? Yaitu di daerah yang beriklim subtropis atau beriklim dingin. Nah, karena kalau siklus panjang tadi menghasilkan hujan salju, bukan hujan air. Kapan kita mulai menghemat air? Ya dimulai sejak sekarang atau sedini mungkin. Kemudian saat kemarau panjang, dari segi ekonomi siapakah yang paling dirugikan? Ya tentu saja industri perseorangan atau industri kecil. Kenapa? Karena modal mereka terbatas, sehingga mereka tidak bisa bertahan dalam kondisi kemarau panjang. Karena tadi kekurangan air, ternak banyak yang mati, gagal panen, dan lain sebagainya. Mengapa saat ini permukaan air laut naik? Ya, betul sekali. Karena adanya pemanasan global menyebabkan glister di kutub utara dan selatan mencair sehingga permukaan air laut meningkat. Kemudian bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, ini dia nih siklus pendek air. Air laut yang menguap mengakibatkan terkena sinar matahari, berubah menjadi awan yang mengandung titik-titik air, kemudian bergerak ke daratan sehingga bergesekan, sehingga terjadilah hujan. Air hujan mengalir melalui sungai menuju ke laut. Nah, ini dia. Sampai di sini kira-kira mungkin ada pertanyaan, silakan kalian tulis di komentar. Nah, untuk tugas nanti bisa dikumpulkan melalui WA pribadi Bapak, nanti kita bikin grup sendiri. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Pak Fayol. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Saya harapkan kalian selalu belajar walaupun kondisi keadaan seperti saat ini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tanda lonceng untuk notifikasi tugas selanjutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.